Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang materi awal sebelum kita melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan. Jadi ibaratnya ini adalah prosedur sebelum kalian melaksanakan atau melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaan apa saja? Ya, pekerjaannya ya pastinya macam-macam. Kalau misalkan di bidang IT ya pasti hubungannya nanti sama jaringan atau mungkin perakitan komputer atau mungkin lebih ke IT seperti programming juga bisa. Nah, kalian pasti dengar atau pernah mendengar tentang K3LH. Nah, apa saja sih itu K3LH? K3LH sendiri ini merupakan kepanjangan dari kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup. Jadi K3LH adalah merupakan suatu program perusahaan atau instansi, atau lebih tepatnya prosedur sebelum kalian melaksanakan atau melakukan pekerjaan. Secara umum, jadi ini secara umum ya, kita bahas secara umum dulu, baru nanti kita bahas menjurus ke dunia IT. Nah, peranan K3LH di dunia IT. Secara umum, K3LH ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk menjamin karyawannya agar dalam keadaan selamat, sehat, dan aman. Biasanya perusahaan menerapkan K3LH ini sebelum karyawannya melakukan pekerjaan. Entah itu perusahaan di bidang jasa konstruksi, entah itu perusahaan di bidang jasa farmasi ataupun jasa IT. Mereka biasanya melakukan prosedur K3LH untuk karyawannya sebelum melakukan pekerjaan. Jadi sederhananya adalah, jadi saya contohkan suatu perusahaan konstruksi menerapkan prosedur K3LH kepada karyawannya, yakni berupa pemasangan helm, jadi helm aman, kemudian pemasangan rompi, sarung tangan, sampai dengan pemakaian safety shoes untuk melindungi pekerjaannya atau pekerjanya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja di tempat kerja. Jadi faktor yang pertama adalah ya, satu, di tingkat SDM-nya atau faktor SDM-nya, atau nama lainnya adalah dari manusianya sendiri. Biasanya kurangnya pengetahuan dan minat membaca pentingnya prosedur K3 ini yang dilakukan oleh pekerja sebelum mereka melakukan pekerjaannya. Itu yang pertama. Jadi dari tingkat SDM-nya. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan bekerja atau faktor tempat kerjanya yang kurang memberikan dengan baik tentang K3 kepada pekerjanya, atau kurangnya fasilitas alat pelindung. Jadi seperti halnya yang saya contohkan tadi, misalkan kerja di industri konstruksi, perusahaannya tidak menyediakan helm pengaman, atau mungkin tidak menyediakan sepatu khusus atau mungkin sarung tangan khusus yang mengakibatkan pekerja tersebut kecelakaan. Ya, itu adalah faktor yang kedua. Kemudian faktor yang terakhir adalah peralatan yang kurang standar atau peralatan dan perlengkapan yang kurang memadai. Nah, persediaan dan peralatan tersebut harusnya menjadi standar khusus ketika kita bekerja. Kadang dengan peralatan yang kurang atau peralatan yang rusak, maka secara otomatis mengakibatkan kecelakaan di tempat kerja. Jadi itu tadi adalah contoh atau 3 faktor penyebab kecelakaan kerja di tempat kerja. Kemudian bagaimana di dunia IT atau di industri IT? Biasanya komputer sendiri, ya tahunya komputer ya, pasti tahu komputer, kemudian smartphone, kemudian intinya peralatan digital. Itu merupakan suatu barang yang benar-benar kita butuhkan untuk saat ini, baik untuk bekerja ataupun untuk beraktivitas. Jadi ketika Anda memakai komputer, pastikan posisi tubuh Anda benar saat menggunakan komputer di tempat kerja. Nah, apa saja sih? Yang pertama adalah gunakan
duduk yang nyaman buat Anda. Jadi usahakan menggunakan kursi yang memiliki sandaran. Jadi jangan hanya kursi yang biasa ya, yang tanpa sandaran, otomatis nanti punggung Anda yang kena atau punggung kalian yang kena. Kemudian yang kedua adalah tegakkan badan. Nah, seperti ini. Tegakkan badan Anda, kemudian dan jangan membungkuk. Nah, membungkuk seperti ini. Ya. Jadi posisinya membungkuk seperti ini. Nah, pastikan tubuh tegak ketika Anda menggunakan peralatan komputer. Kemudian atur posisi kepala ya dan leher secara tegak. Jadi jangan terlalu membungkuk seperti tadi. Jangan menegukkan telapak tangan saat mengetik. Kemudian yang terakhir adalah sesekali Anda harus berdiri dan beristirahat. Itu. Jadi tips ketika Anda menggunakan komputer. Lalu bagaimana kalau kita tidak menerapkan prosedur K3 ketika kita menjalankan atau mengoperasikan komputer? Ya, secara otomatis ketika kita tidak menerapkan tersebut, bisa jadi mata kita menjadi rabun karena terlalu banyak beraktivitas dengan komputer. Jadi intinya tadi yang terakhir adalah istirahat dulu. Kemudian bisa jadi Anda ketika tidak memakai safety shoes atau mungkin gelang statis, ketika menyentuh casing komputer, biasanya ada sengatan atau tersetrum sedikit atau ada listrik statis yang keluar dari casing ini. Jadi pastikan Anda selalu berhati-hati dalam melaksanakan atau melakukan pekerjaan Anda. Kemudian jika punggung Anda sudah mulai terasa capek, pastikan Anda harus beristirahat. Karena jika Anda memaksakan, maka secara otomatis punggung Anda akan nyeri. Kemudian bisa jadi pendengaran Anda juga terganggu. Dan jari-jari yang biasanya Anda gunakan untuk mengetik, bisa jadi nanti terlalu capek. Bisa jadi akhirnya rematik yang ada. Oleh karena itu, prosedur K3LH ini sangatlah penting kita terapkan sebelum kita melakukan pekerjaan kita. Meskipun Anda bukan seorang IT, harusnya Anda mengerti tentang prosedur K3 ini untuk bekerja atau untuk diri Anda sendiri. Apalagi Anda yang bekerjanya di bidang jasa konstruksi, otomatis kan peralatannya peralatan berat. Kalau di bidang IT mungkin seperti hanya ini tadi ya. Kalau misalkan kita nggak pakai gelang statik ya, atau mungkin kita nggak pakai sepatu khusus, bisa jadi ketika kita menyentuh si casingnya, kadang ada listrik statis yang keluar dari si casing tersebut. Makanya ya tadi yang pernah saya bilang, selalu hati-hati dalam melakukan pekerjaan Anda. Ya, jadi intinya K3LH sendiri adalah prosedur untuk mengamankan diri Anda sendiri. Nah, oke, mungkin sekian dulu video saya tentang K3LH. Sampai berjumpa atau bertemu di kesempatan lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.